Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Diduga menyebar berita bohong tentang klaim penemuan obat COVID-19 dan memicu kegaduhan, musisi Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke polisi. Peneliti LIPI menegaskan sebelum diberikan ke pasien, sebuah obat harus melewati serangkaian uji klinis dan terbukti secara keilmuan. Profesor adalah yang menciptakan, apa nih Prof nyebutnya? Polemik klaim obat COVID-19 oleh Hadi Pranoto kian panas. Klaim tersebut dinyatakan Hadi saat diwawancara selebritas Erdian Aji Trihartanto alias Anji. Wawancara disebarkan lewat kanal YouTube Anji Dunia Manji. Menduga ada kebohongan yang memicu kegaduhan, Senin malam 3 Agustus lalu, LSM Cyber Indonesia melaporkan Hadi terkait klaim tersebut. Dan Anji sebagai pemilik akun YouTube sekaligus pewawancara ke Polda Metro Jaya. Pasal 14 itu kan sebelum poinnya adalah berapa dengan sengaja menyebarkan berita bohong, mensiarkan atau pemberitahuan kepada rakyat ramai yang dapat menimbulkan kegaduhan. Itu diancam dengan pidana itu paling tinggi adalah 10 tahun penjara. 10 tahun luar biasa. Ancaman pidananya serius ya pasal 14 itu. Kenapa? Karena ada satu poin itu soal masalah kegaduhan. Kegaduhan itu saya kira sudah cukup itu dengan kemudian ketika video itu kemudian diunggah kan menimbulkan banyak polemik itu dari berbagai kalangan. Termasuk akademisi, kemudian dokter, bahkan influencer, netizen, dan masyarakat luas. Sehingga kemudian itu perlu sampai men-take down. Atas laporan itu, Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti. Penyelidikan dugaan berita bohong akan menggunakan Undang-Undang ITE. Secepatnya ini kan kemarin sore baru selesai ada laporan polisi. Mudah-mudahan hari ini kita teliti dulu. Ya, karena akan persangkaan pasal di pasal 28 maupun untuk pasal 45A ya di Undang-Undang ITE tentang kebohongan. Ini makanya yang kita masih teliti dulu. Setelah itu nanti akan kita panggil klarifikasi karena ini masih tahap penyelidikan. Awal pasti yang kita panggil adalah pelapornya dan juga dengan membawa bukti-bukti apa yang dilaporkan, apa yang dia persangkakan, dia harus membawa bukti-buktinya. Sebagai pihak yang dilaporkan, Hadi Pranoto akan menempuh langkah hukum, termasuk menuntut ganti rugi 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 145 triliun rupiah. Apabila itu ada ruang pencemaran nama baik dan memberikan pembunuhan karakter tentang keilmuan saya bersama lawyer saya sudah menyiapkan bentuk laporan balik pada Metro Jaya dan juga penuntutan material dan imaterial senilai 10 miliar US dollar. Itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Anji pun mengomentari pelaporan dirinya oleh LSM Cyber Indonesia. Dalam akun Instagram miliknya, Anji menulis, maksudnya ingin mengabarkan kebaikan, namun malah menjadi sebuah kejelekan. Tak cuma harus berurusan soal hukum, klaim temuan obat COVID-19 oleh Hadi menuai bantahan banyak kalangan. Peneliti LIPI dan Koordinator Kegiatan Uji Klinis Herbal Penanganan COVID-19 menegaskan, obat harus melewati berbagai uji tes sebelum diberikan ke pasien. Hal yang ia lihat belum dilakukan oleh Hadi. Uji in vitro, kemudian uji in vivo, kemudian uji klinis terhadap manusia. Nah, uji klinis pun harus mendapatkan persetujuan oleh Badan POM dan mendapatkan ethical clearance dari Komisi Etik. Terkait klaim beliau sudah melakukan uji klinis misalnya, perlu dibuktikan di mana tempat beliau melakukan uji klinik tersebut dan apakah sudah mempunyai protokol uji klinis yang sudah disetujui oleh Badan POM dan Komisi Etik. Kemudian kalau beliau mengklaim ini sebagai obat, apakah sudah mempunyai izin edarnya? Menurut saya masyarakat jangan langsung percaya dengan sesuatu yang belum tentu terbukti secara saintifik. Terkait kabar yang menyebut Hadi Pranoto adalah lulusan IPB dengan gelar doktor, turut dibantahkan Rektor IPB. IPB memang memiliki alumnus yang bernama Hadi Pranoto. Beliau lulus S3 pada tahun 2012. Namun Hadi Pranoto alumnus IPB ini bukanlah Hadi Pranoto yang saat ini menjadi bahan perbincangan publik terkait dengan obat COVID yang ramai di media sosial. Sementara terkait klaim Hadi Pranoto yang mendistribusikan obat anti-COVID temuannya ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga dibantah Koordinator Rumah Sakit Wisma Atlet. Karena memang
di rumah sakit ini tidak menerima obat-obat dari Pak Hadi Hadi Pranoto, karena memang persyaratan obat-obat yang masuk di sini, khususnya mungkin herbal ya, tidak semudah itu. Jadi mereka kalau ingin memasukkan, mereka harus izin dulu ke koordinator. Pandemi corona masih jauh dari kata berakhir. Berbagai negara masih berjuang menemukan vaksin dan obat untuk mengakhiri penularan COVID-19. Karena terkait nyawa, tidak boleh ada yang sembarangan mengklaim obat COVID-19 tanpa uji klinis dan prosedur keilmuan yang ketat. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan pelaporan YouTuber Anji dan Hadi Pranoto akan disampaikan rekan kami Fajri Satrio di Mapolda Metro Jaya. Fajri, setelah polisi menerima laporan dari Cyber Indonesia, lalu kapan polisi akan mulai memeriksa pelapor dan terlapor? Juno dan juga saudara, hingga saat ini pihak kepolisian memberikan informasi bahwa semalam tadi pihak kepolisian telah memeriksa pelapor, yaitu Muanas, Ketua Cyber Indonesia, di mana dari pemeriksaan tersebut dari pihak kepolisian mendapatkan barang bukti, yaitu 2 barang bukti, yaitu berupa flash disk 1 buah dan juga video wawancara antara musisi Anji dan juga Hadi Pranoto. Dari pihak kepolisian pun nantinya akan melengkapi dokumen-dokumen, dan apabila dokumen sudah lengkap akan segera memeriksa para terlapor, yaitu musisi Anji dan juga Hadi Pranoto sendiri. Tidak hanya itu, Juno dan juga saudara, dan saat ini dari pihak kepolisian juga akan memeriksa beberapa saksi, diantaranya saksi ahli yang terdiri dari saksi bahasa dan juga saksi ahli dari bidang kedokteran, yaitu dari Ikatan Dokter Indonesia. Untuk dari saksi ahli sendiri dari pihak kepolisian hingga saat ini sudah melayangkan undangan, namun untuk tepatnya waktu kapan dari pihak kepolisian masih menunggu dari waktu yang bisa dari beberapa saksi ahli tersebut. Seperti yang kita ketahui saudara, bahwa Ketua Cyber Indonesia Muanas melaporkan Anji dan Hadi Pranoto ke pihak kepolisian, yaitu Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Agustus. Muanas menuding Anji telah menyebarkan berita bohong melalui konten wawancara di akun YouTube-nya saat mewawancarai Hadi Pranoto yang mengeklaim memproduksi cairan herbal anti COVID-19. Dan konten Anji tersebut disebut menyebarkan berita bohong tentang penemuan cairan herbal, dan menurut Muanas pernyataan Hadi ditentang banyak pihak, salah satunya dari Ikatan Dokter Indonesia. Dan hingga saat ini polisi terus memeriksa beberapa saksi untuk melengkapi dokumen-dokumen. Dan berikut ini pernyataan lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Karena ini masih dalam penyelidikan, rencana mungkin kita akan memanggil ada 2 saksi ahli. Ya. Yang pertama adalah saksi ahli bahasa, ya, karena ini kan dipersangkakan di pasal 28 untuk pasal 45 di Undang-Undang ITE. Translate ini nanti akan kita coba dipelajari oleh penyelidik nanti akan memeriksa saksi ahli dalam hal ini ahli bahasa, apakah memang masuk dalam unsur persangkaan perkataan penyebaran berita bohong atau hoax kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang ITE ini. Juga kita rencanakan memanggil saksi ahli dari IDI sendiri, ya, dari IDI kita akan jadwalkan nantinya. Nah, setelah semuanya sudah kita lakukan klarifikasi, baru kita akan mengundang 2 di ini. Pertama pemilik akun YouTube Dunia Manji dan juga HP namanya, ya. Ini akan kita panggil. Kita akan jadwalkan kalau semuanya sudah lengkap. Itu mekanismenya. Karena ini masih penyelidikan. Kalau semuanya sudah lengkap bersama saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor sendiri, nanti baru kita akan gelarkan. Juno dan juga saudara, hingga saat ini pihak kepolisian masih di tingkat penyelidikan, di mana masih mengumpulkan dokumen-dokumen, dan apabila nanti sudah lengkap akan dilakukan gelar perkara, dan apabila memenuhi unsur-unsur yang disangkakan pada pasal-pasalnya akan naik ke tingkat selanjutnya. Juno. Saat ini Hadi Pranoto sendiri menyatakan bahwa akan melakukan upaya hukum dengan melakukan ganti rugi material, baik imaterial hingga 10 miliar US dollar. Lalu seperti apa? Apakah sudah ada perkembangan terkini terkait laporan balik dari Hadi Pranoto, Fajri? Iya, sempat
kami menghubungi via sambungan telepon dari pihak Hadi Pranoto sendiri memang benar akan melakukan laporan balik, namun untuk kapannya dari pihak Hadi Pranoto belum memberikan informasi karena hingga saat ini dari Hadi Pranoto sendiri masih menunggu dari pihak kepolisian yaitu Polda Metro Jaya. Kenapa dari pihak Hadi Pranoto akan melapor balik? Karena Hadi Pranoto merasa dirugikan, yaitu karena nantinya dari pihak Hadi Pranoto juga akan menuntut kerugian sebesar 145 miliar rupiah. Juno. Baik, terima kasih rekan Fajri Satrio dari Mapolda Metro Jaya terkait dengan kasus laporan terkait dengan sebaran berita bohong terkait dengan klaim COVID atau obat COVID-19.